kelas pada pagi hari ini dengan satu pertanyaan yang sering diajukan ya oleh nasabah kita. Pertanyaannya adalah apakah saham bisa diwariskan? Ya kan? Kalau saya adalah tadi patungan sama teman-teman saya bikin sebuah perusahaan bentuknya perseroan terbatas karena kan saham itu kan berkaitan dengan perseroan terbatas gitu ya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana kalau bentuk usahanya adalah CV. Bagaimana kalau bentuk patungannya adalah koperasi. Bagaimana kalau bentuk patungannya adalah yayasan. Nanti kita akan bahas di belakang. Tapi hari ini kita akan fokus kalau saya sama teman-teman saya patungan bikin PT. Kemudian saya mengalami resiko meninggal dunia. Apakah saham saya bisa diwariskan kepada keluarga? Ya kan? Itu yang pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Dan bagaimana cara pewarisannya, gitu kan? Jawabannya adalah saham bisa diwariskan, ya. Karena menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, saham itu dianggap benda, ya, benda bergerak, ya, karena dia bisa kan bergerak, gitu ya, bisa digerakkan, gitu ya. Jadi karena dianggap benda, maka saham bisa diwariskan. Dan menurut KUH Perdata pasal 833 juga dibilang bahwa saham itu adalah alas hak, ya. Istilahnya alas hak, ya. Kalau orang Jawa tuh alas tuh hutan. Kalau ini alas tuh dasar, ya. Jadi saham adalah alas hak. Apalagi selain saham yang bisa menjadi alas hak itu adalah sertifikat, ya. Sertifikat tanah, ya. Sertifikat tanah dan bangunan itu juga alas hak. Ya, dimana kalau kita bicara sertifikat kan ada macam-macam ya, ada namanya SHM. Itu alas hak untuk kita bisa memiliki selamanya tanah dan bangunan tersebut dan bisa kita wariskan. Itu SHM. Misalnya ada lagi kan SHGB. Nah, SHGB berbeda dengan SHM, itu nggak bisa kita miliki selamanya, jadi haknya terbatas. Hanya maksimal 30 tahun. Gitu. Nah, itu contohnya selain saham, alas hak itu adalah sertifikat. Nah, kalau kita bicara saham sebagai alas hak, hak atas apa saja, ya kan? Pertama adalah hak bersuara di RUPS. Bapak Ibu yang sekarang invest saham pasti tahu lah ya. Walaupun beli sahamnya Unilever satu lembar nggak boleh, satu lot gitu ya, atau sahamnya Bank Syariah Indonesia satu lot, itu tetap kalau ada RUPS tetap diundang dan kita boleh datang. Dan kita boleh bersuara, boleh ngomong gitu, maksudnya boleh ide, usul gitu ya. Perkara ide atau usulnya itu diterima atau enggak ya urusan lain ya, karena kan pasti yang berkuasa pasti yang pemegang saham yang utama ya, yang pegang sahamnya banyak gitu ya. Tetapi pada dasarnya kita punya hak untuk bersuara di RUPS karena kita adalah bagian dari pemilik usaha tersebut gitu ya. Yang kedua adalah alas hak untuk bisa menerima namanya dividen. Dividen itu adalah bagian keuntungan, bagian laba yang memang bisa dibagikan kepada para pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Jadi itu yang diwakili oleh saham. Jadi kalau dulu kan saham itu dicetak di kertas gitu ya. Kalau sekarang kan udah nggak model saham dicetak di kertas gitu ya. Nah, walaupun itu hanya berupa print-printan elektronik, itu tetap mewakili hak ini, gitu ya. Bersuara di RUPS dan menerima dividen pada saat pembagian saham. Oke, oke. Kamera saya off ya, Bapak Ibu ya. Ya, diam Pak. Ya, Oke. Sebentar. Kamera saya kelihatan ya? Oke. Saya ubah kameranya. Oke, sip. Lanjut ya. Jadi itu mengenai saham, ya. Sebentar, ini kok bunyi-bunyi. Oke, saya akan lanjutkan ya. Jadi
Jawabannya saham bisa diwariskan, gitu ya. Proses pewarisannya gimana? Kalau tadi kita bicara bahwa saham itu mirip sertifikat, ya kan? Maka proses pewarisannya juga sama, gitu ya. Jadi siapa pemilik sebelumnya, saham itu akan jatuh kepada ahli waris, dibagi sesuai ketentuan hukum waris yang dipakai, dan dibalik nama, gitu ya. Nanti kita akan bicara bagaimana proses balik namanya itu. Tapi intinya, untuk mudah membayangkan, proses pewarisan saham sama seperti proses pewarisan sertifikat tanah, ya, tanah dan bangunan. Oke. Nah, pada saat kita bicara soal proses pewarisan saham yang di mana di dalamnya itu ada mengandung unsur hak tadi, hak untuk memiliki perusahaan, hak untuk bisa bersuara di RUPS, dan hak untuk menerima dividen, gitu ya. Maka kita akan ketemu ada 3 potensi masalah. Nah, 3 potensi masalah yang kita akan ketemu ketika proses pewarisan saham ini. Gitu ya. Apa aja 3 potensi masalah tersebut? Ya. Apa aja 3 potensi masalah tersebut? Ya. Pertama, potensi masalah pertama adalah konflik keluarga, dan ini nggak cuma soal bicara pewarisan saham ya. Secara umum di Indonesia kalau kita bicara konflik waris itu ya pasti mulainya dari konflik keluarga. Kenapa? Karena rendahnya literasi hukum waris, gitu ya. Jadi nggak ngerti, pokoknya ini saya sayang banget sama anakku yang pertama, gitu ya. Maka saya akan kasih lebih banyak daripada anak yang kedua. Nah, mereka lupa bahwa di dalam hukum perdata anak itu punya legitimate porsi. Hak memaksa yang porsinya sama, gitu. Atau mungkin kalau kita bicara secara umum yang terjadi di lapangan suka kejadian begini. Saya udah siapin perencanaan waris untuk usaha saya ini. Jadi supaya nggak konflik, semua aset saya atasnamakan perusahaan. Wah, ini lebih kacau lagi. Kita akan lihat nanti ini adalah kekeliruan yang banyak terjadi. Kenapa saya sebut kekeliruan? Karena memindahkan aset pribadi ke perusahaan itu membuat aset tersebut tidak bisa diwariskan. Ya, jadi solusi perencanaan waris di dalam satu usaha itu bukan dengan cara memindahkan aset pribadi, mobil, kemudian bangunan ke atas nama perusahaan. Itu nanti nggak bisa dibagi waris, ya, karena akan terpisah antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pemiliknya, ya. Kan banyak tuh dengan alasan untuk menghemat pajak, dipindah gitu. Mobil saya atas namain kantor semua. Kenapa? Supaya nggak kena progresif. Tapi jangan lupa itu nanti nggak bisa diwariskan, ya. Itu potensi masalah yang pertama, dan yang sering terjadi adalah sibling fight. Jadi bersaudara saling berantem gitu. Contoh dari kasus pertama ini apa? Potensi masalah pertama ini apa? Contohnya ini. Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat, sudah pernah dengar ya, di mana ada perebutan aset perusahaan Pikiran Rakyat. Ini mungkin koran masih ada ya, tapi tinggal kecil ya sekarang ya. Dulu ini koran terbesar di Jawa Barat ya, di Bandung terutama ya. Jadi berebut aset para ahli warisnya ini. Oke, ini mungkin kecil lah ya, skopnya mungkin Jawa Barat gitu. Kalau skop nasional ada nggak? Mungkin Bapak Ibu pernah baca berita ini, mungkin sudah pernah ngerasain produknya, mungkin hobi banget ngopi ya. Nah, ini adalah salah satu case besar nasional skopnya gitu ya, di mana ahli waris dari pemilik kopi kapal api itu bersengketa warisan kepemilikan PT Santos Jaya Abadi ya. Santos Jaya Abadi itu produsennya si kapal api ini. Kapal api kan hanya brand ya, Bapak Ibu ya. Jadi mereka berebut warisan gitu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, singkatnya adalah, ini pemiliknya punya 7 anak, ya, punya 1 istri dan 7 anak. Kemudian pada suatu titik si pemilik ini mengubah kapal api ini dari sebuah perusahaan pribadi diubah menjadi perseroan terbatas, menjadi PT, gitu ya. Dan pada saat menjelang meninggalnya, sebelum meninggal, si pemilik ini membuat surat wasiat yang menyatakan pembagian saham PT-nya itu diberikan hanya kepada 5 anak. 2 anak nggak kebagian. Kenapa? Karena dianggap ya ini kebetulan yang 2 anak ini perempuan. Jadi mungkin
karena tidak pernah ikut campur, tidak pernah ikut kontribusi, maka udahlah sahamnya dibagi kepada 5 anak ini aja. Anak yang 2 dikasih warisan lain mungkin, gitu ya. Tapi intinya adalah gara-gara ada surat wasiat itu. Oke? Bapaknya meninggal, kemudian mereka para ahli waris bersengketa. Ya, bersengketa di pengadilan berkaitan dengan sahamnya PT Santos Jaya Abadi, ya. Dan akhirnya berakhir dengan ya kita sudah tahu lah kira-kira putusannya seperti apa, karena kita kan semua sudah tahu soal hukum waris ya, bahwa anak itu punya hak yang sama, gitu ya. Dan ini yang terjadi. Sengketanya kurang lebih berjalan 3 tahun kalau nggak salah, 3 tahun sampai akhirnya putus di pengadilan, gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, apa ini ya? 2013 sampai 2017. Ini salinan putusannya, Bapak Ibu bisa dapatkan di websitenya Mahkamah Agung, gitu ya. Dan di dalam sengketa ini kita lihat ada 3 hal penting yang menjadi sumber sengketa. Pertama adalah harta dalam perkawinan, mengenai harta bawaan dan harta bersama, di mana harta bersama itu adalah dibagi kepada seluruh ahli waris. Karena ini golongan satunya masih ada semua kan, istri dan anaknya masih ada, maka semua punya hak yang sama. Surat wasiat dalam ini akan gugur oleh legitimate porsi, kita sudah tahu. Ya, ini berkaitan dengan nomor 2 kan, hibah wasiat dan legitimate porsi. Gitu. Jadi akhirnya kita sudah tahulah arah perkara ini kemana. Tetapi seharusnya perkara ini nggak harus terjadi. Gitu. Kalau kita sudah bisa antisipasi, kalau kita punya anak yang nggak ikut cawe-cawe di usaha, sebaiknya seperti apa. Gitu. Nah, itu yang potensi masalah yang pertama, konflik keluarga. Kakak adik berantem, ya, sibling fight. Itu yang pertama, ya. Dimana kita boleh lihat di luar sana, ada nggak nasabah kita yang generasi keduanya atau generasi penerus usahanya itu punya masalah di situ. Wah, ini nggak rukun nih. Ini harus ada skenario, gitu ya, supaya usahanya bisa tetap jalan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ahli waris saham berkonflik dengan pemegang saham lain. Ya. Jadi misalnya nih joinan berlima, ya, karena temenan gitu, teman akrab, yuk kita bikin bengkel misalnya, sama-sama teman di penggemar satu mobil tertentu gitu ya, berlima, yuk kita bikin bengkel, yuk kita urunan bikin bengkel. Lalu mereka urunan nih, terjadilah bengkel gitu ya. Tetapi dalam perjalanan ternyata istri dari salah satu pemegang saham ini, jadi kan pemegang sahamnya berlima ya. Misalnya nih, istri dari salah satu pemegang saham ini nggak cocok sama pemegang saham lain, gitu. Jadi stylenya beda nih, gitu. Cenderung akan jadi potensi konflik. Kenapa? Karena ketika si pemegang saham ini meninggal, saham akan jatuh ke istri. Nah, istri yang menjadi ahli waris saham itu kemungkinan besar akan berkonflik dengan pemegang saham lain. Dan ini akan berkorelasi dengan kelangsungan usaha. Bagaimana ceritanya kalau ini berlima, awalnya rukun-rukun, begitu ini meninggal, ahli warisnya nggak cocok sama 4 pemegang saham yang lain. Usaha bisa goyah. Nah, ada nggak sih contoh real gitu ya, kasus real dari potensi masalah yang seperti ini? Ada loh. Dan saya kira kita semua sudah sering dengar dan sudah sering menggunakan jasanya, ya. Jadi ini terjadi di Bluebird, ya, Bluebird, di mana terjadi sengketa waris yang terjadi karena ahli waris salah satu pemegang saham itu berkonflik dengan pemegang saham lain, yang membuat mereka akhirnya masuk ke pengadilan dan ya bersengketa lah intinya ya, gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi. Jadi ada salah satu direksi yang pegang 26% saham, namanya Pak Suryo Wibowo, meninggal pada bulan Mei tahun 2000. Ya. Dan 2.625 lembar sahamnya itu jatuh ke ahli waris. Kita sudah tahu soal itu, ya. Sebagaimana sertifikat dan harta-harta lain akan jatuh kepada ahli waris sesuai porsinya. Ya. 2 minggu setelah si bapak meninggal, istri dan anaknya Pak Suryo yang menjadi ahli waris sebagai pemilik baru
sahamnya almarhum itu datang dong ke rapat direksi, ya, rapat para pemegang saham. Namun mendapat respon kekerasan fisik karena memang ini udah ada bibit konfliknya. Kekerasan fisik dari direksi lain. Jadi dapat perlawanan dari para pemegang saham lain. Bahkan responnya fisik, gitu ya. Kenapa? Karena beliau mempertanyakan kok nggak pernah ada RUTPS ya, rapat umum pemegang saham gitu ya untuk laporan keuangan, dan akhirnya mereka gara-gara ini berkonfliklah di pengadilan gitu ya, karena ini tidak setuju dengan kebijakan si ahli waris ini, tidak setuju dengan kebijakan ahli waris lain. Ini yang membuat PT Big Bird akhirnya berubah nama menjadi PT Bluebird. Jadi sempat terjadi perpindahan perusahaan dari PT Big Bird menjadi PT Bluebird gitu, yang kita kenal sekarang gitu ya. Big Bird ini sampai sekarang sih masih ada, yang sekarang hanya pegang bus ya kalau nggak salah. Dan akhirnya ahli warisnya Pak Suryo ini menang ya, berdasarkan putusan pengadilan menang. Tapi suasana udah nggak enak gitu, nasi udah jadi bubur dan itu jadi duri dalam daging kan. Perusahaan jalan udah nggak enak karena antara pemegang sahamnya nggak akur gitu. Nah, itu yang terjadi dengan kasusnya Bluebird gitu ya. Ini adalah salinan putusannya. Nah, teman-teman juga bisa baca, bisa download di websitenya Mahkamah Agung, gitu ya. Itu potensi masalah yang kedua, di mana ahli waris terima saham, ternyata dia tidak cocok dengan ahli waris, dengan pemegang saham yang lain, teman-teman bapaknya, teman-teman suaminya, gitu. Akhirnya perusahaan itu jalannya juga tidak bagus ya, terganggu pasti, terganggu. Oke, potensi masalah yang kedua. Ada nggak potensi masalah yang lain? Yang tadi saya bilang kan 3, Pak. Oke, potensi masalah yang ketiga. Ahli waris tidak memiliki capability atau skill untuk meneruskan bisnis. Nah, ini saya punya nasabah nih. Suaminya punya kebun sawit di mana-mana. Istrinya berpikir bahwa saya ini incest. Ya, saya incest. Bukan incest. Princess lah ya, princess. Takut incest itu kan sumbang ya, hubungan sumbang, incest gitu ya, princess. Istrinya berpikir bahwa dia akan jadi princess selamanya karena suaminya kaya raya dan punya kebun sawit di mana-mana. Tidak terduga tahun lalu suaminya meninggal dunia, dan dia yang tadinya princess terkena serangan jantung ya, mendadak diantar ke rumah sakit, sempat dadah-dadahan karena istrinya bilang saya pulang dulu sholat maghrib, suaminya drop karena cuma mau check up aja, tapi ternyata pada saat pendaftaran suaminya langsung kolaps gitu ya, pendaftar. Itu real case teman-teman. Dan ketika suaminya meninggal, istrinya nggak punya capability untuk nerusin bisnis suaminya. Karena bisnis sawit itu rumit ya. Ada urusan orang di situ, urusan lahan di situ, urusan pajak di situ, rumit lah. Dan akhirnya dia bilang, saya nyerah, saya nggak punya capability atau skill untuk terusin bisnis ini. Saya mau jual saham saya aja, supaya apa? Supaya saya dapat duit cash. Duit cash itu saya depositoin, saya pakai buat terusin hidup. Nah itu real case, itu terjadi gitu ya. Tetapi apakah selain teman saya ini ada kasus yang sama di luar sana? Banyak. Nah ini saya kasih contoh. Ini ada seorang wanita, seorang ibu, ya, bernama Ibu Dian. Ya, saya sebut namanya karena ada di dalam salinan putusan ya, saya nggak mungkin tutup-tutupin karena teman-teman juga bisa akses ini, gitu kan. Ibu Dian pada tanggal 9 Oktober 2018, 3 tahun yang lalu, mengajukan penetapan ke pengadilan untuk menjual warisan saham yang ditinggalkan oleh suaminya, almarhum. Ya, jadi suaminya ini adalah salah satu pemegang saham dari namanya PT-nya Millennium Power. Mungkin teman-teman kalau boleh searching, silakan searching. Itu perusahaan salah satu pemasok utama di PGN, ya, perusahaan gas negara. Ya, PT Millennium Power, dan di bawah PT Millennium Power itu ada 7 anak perusahaan. Jadi total ada 8 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh si almarhum suami Ibu Dian ini. Oke. Nah, pada saat suaminya meninggal, si istri ini nggak ngerti bagaimana cara ngelola perusahaan event itu, mau dia kasih ke
misalnya dia mau bayar proporsional gitu ya, udahlah dibayar proporsional, saya terima dividen aja. Buat dia itu nggak kebayang gitu loh. Karena dividen kan jumlahnya nggak pasti. Ya kalau pengelolanya amanah, ya kalau pengelolanya benar, perusahaan bisa untung. Kalau perusahaan tidak untung, artinya tidak ada dividen. Sedangkan dia dan anak-anaknya tetap harus hidup, gitu ya. Maka dia mengajukan penetapan ke pengadilan untuk mewakili anak-anaknya dan tentu saja dirinya sendiri ya, untuk menjual warisan saham yang ditinggalkan oleh suaminya. Ya, di sini tertera di salinan putusan. Adapun hasil penjualan akan pemohon simpan sebagai pegangan di kemudian hari, termasuk untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon, gitu ya. Di luar sana banyak, gitu ya, suaminya jagoan bikin usaha, jagoan ngelola usaha, punya perusahaan di mana-mana, tapi istrinya nggak ngerti apa-apa. Begitu suaminya meninggal, istri bingung gimana saya mesti hidup, gitu ya. Mungkin punya asuransi juga mungkin nggak mencukupi, tapi perusahaan banyak. Saya mau jual perusahaan ini. Persoalan ketika menjual adalah pertama, siapa yang mau beli? Kita jual rumah sekarang aja setengah mati kan. Properti sekarang lagi baru mau bangkit nih. Kalau kita punya aset properti kita mau jual sekarang itu kan setengah mati. Apalagi ini mau jual saham gitu loh. Dan ini bukan perusahaan go public, tidak bisa dijual di bursa. Misalnya saya punya usaha nih, agensi asuransi. Kemudian saya tawarin ke salah satu dari Bapak dan Ibu yang ada di sini. Bapak Ibu mau nggak beli saham agensi saya? Pasti Bapak Ibu mikir kan? Pasti akan panjang pertimbangannya gitu kan. Pertama itu udah siapa yang akan beli gitu. Ini prosesnya panjang. Sedangkan dia butuh pegangan nih untuk biaya pendidikan anak-anak. Artinya ini urgent loh. Gitu. Nah, itu yang kedua, ketika dijual berapa harganya? Nah, ini persoalan sendiri. Orang BU biasanya akan jual murah di bawah harga market. Di situ merugikan, gitu ya. Jadi tidak mudah menjual saham kita, ya, menjual saham yang kita miliki, saham warisan yang kita miliki, nggak mudah. Walaupun kita kepepet banget, gitu ya, itu nggak mudah, ya. Nah, apakah ini satu-satunya kasus? Enggak, ternyata. Ini banyak. Saya bawakan ada 2 kasus tambahan di Padang dan di Pekanbaru. Ini kasusnya sama. Pasangannya meninggal, pasangannya punya perusahaan, punya usaha patungan dengan teman-temannya berbentuk PT. Pasangannya tersebut punya saham di situ, kemudian pasangannya meninggalkan warisan saham. Ahli warisnya nggak bisa terusin. Ahli warisnya pengen itu diduitin cash aja, yang pasti-pasti aja, yang bisa dipakai untuk meneruskan hidup, gitu ya. Dan akhirnya dijualah, mohon penetapan ke pengadilan untuk boleh menjual mewakili anak-anaknya, karena anak-anaknya kan pasti masih kecil ya. Dijualah saham tersebut. Tapi ini kan baru mau menjual, proses penjualannya jadi tidak sederhana, gitu kan. Nah, jadi hari ini kita akan bicara 3 potensi masalah ini, gitu ya. Di mana nanti kita akan bicara solusinya. Tapi sebelum kita bicara solusi, mungkin di antara Bapak Ibu ada pertanyaan sampai di sini. Silakan. Apakah cukup clear? Boleh tulis di chat apakah sudah cukup clear 3 potensi masalah ini? Clear ya? Oke. Oke, Bu Riana, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, apakah cukup clear dengan 3 potensi masalah ini? Oke, Bu Berdina, Bu Agnes, clear semua? Oke, saya anggap clear. Pak Yudi clear? Oke. Jadi kita nanti, kalau Bapak Ibu di industri asuransi seperti saya, Bapak Ibu cari orang-orang, para pemegang saham, para pemilik perusahaan yang kira-kira punya 3 potensi masalah ini. Ya kan, kita kan pembawa solusi ya, kita bukan pembawa masalah ya, kita pembawa solusi. Jadi kita harus tahu masalahnya dulu apa, sebelum kita bawa solusi. Nah, kita sudah tahu nih, potensi masalah yang terjadi adalah 3 ini. Ya. Pertanyaannya, atas 3 potensi masalah ini, solusinya apa?